Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3 manajemen P2K. Di sini kita akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah. Dan saya sendiri Agita Anggraini, nanti bersama rekan saya Simitria. Jadi sejarah dan latar belakang Muhammadiyah sendiri didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan sebutan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah pegawai Kesultanan Keraton Yogyakarta sebagai seorang khatib dan sebagai pedagang. Melihat keadaan umat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku, dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, beliau tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Quran dan hadis. Oleh karena itu, beliau memberikan pengertian keagamaan di rumahnya di tengah kesibukannya sebagai khatib dan para pedagang. Mula-mula ajaran ini ditolak, namun berkat ketekunan dan kesabarannya, akhirnya mendapat sambutan dari keluarga dan teman dekatnya. Profesinya sebagai pedagang sangat mendukung ajaran beliau, sehingga dalam waktu singkat ajakannya menyebar luas ke kampung-kampung Kauman, bahkan sampai luar daerah atau ke luar Jawa. Untuk mengorganisasi kegiatan tersebut, maka didirikan Perserikatan Muhammadiyah, dan kini Muhammadiyah telah ada di seluruh pelosok tanah air. Kemudian ada faktor objektif yang dimana kondisi sosial dan keagamaan bangsa Indonesia pada zaman kolonial. Yang pertama ada kristenisasi. Kristenisasi sendiri itu faktor objek yang bersifat eksternal yang paling banyak mempengaruhi kelahiran Muhammadiyah, yakni kegiatan yang terprogram dan sistematis untuk mengubah agama penduduk asli, baik yang muslim maupun yang bukan, menjadi Kristen. Kemudian ada kolonialisme Belanda. Nah, di situ penjajahan Belanda telah membawa pengaruh yang sangat buruk bagi perkembangan Islam di wilayah Nusantara ini, secara politik, secara ekonomi maupun kebudayaan. Faktor objektif yang kedua secara eksternal yaitu disebabkan politik kolonialisme dan imperialisme Belanda yang menimbulkan perpecahan di kalangan bangsa Indonesia. Yang pertama ada periode sebelum Nordgen. Yang kedua periode setelah menjadi penasihat Belanda untuk urusan pribumi di Indonesia. Kemudian ada juga faktor subjektif. Nah, faktor subjektif sendiri tentang keprihatinan dan keterpanggilannya Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap umat dan bangsa. Faktor subjektif sangat kuat, bahkan dikatakan sebagai faktor utama dan faktor penentu yang mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah hasil pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran dalam menelaah, membahas, meneliti, dan mengkaji kandungan isinya. Sikap Kiai Haji Ahmad Dahlan seperti ini sesungguhnya dalam rangka melaksanakan firman Allah, sebagaimana yang tersimpulkan dalam surat An-Nisa ayat 82 dan surat Muhammad ayat 24, yaitu melakukan tadabbur atau memperhatikan dan mencermati dengan penuh ketelitian. Dan ada juga ketetapan surat pada surat Ali Imran ayat 104, dan hendaklah ada di antara kamu sekalian ketika segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Memahami seruan di atas, Kiai Haji Ahmad Dahlan tergerak hatinya untuk membangun sebuah perkumpulan organisasi atau perserikatan yang teratur rapi, yang tugasnya berkhidmat pada melaksanakan misi bahwa dakwah Islam,
amar ma'ruf nahi mungkar di tengah masyarakat kita. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Cindy Tria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Tria Ramadanti. Saya akan meneruskan presentasi dari Akita Anggraini mengenai profil Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis lahir pada tanggal 1 Agustus 1868, wafat di usia ke-54 tahun, merupakan putra keempat dari Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar ialah seorang khatib di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan turunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, yaitu pelopor penyebar Islam di Jawa atau biasa disebut dengan Wali Songo. Latar belakang pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di usia 15 tahun, Kiai Haji Ahmad Dahlan pergi haji selama 5 tahun dan bertempat di sana. Pada periode tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai berinteraksi mengenai pemikiran pembaharuan Islam dengan berbagai tokoh. Kemudian di tahun 1888, Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang kembali ke Indonesia dan mengganti nama menjadi yang semula Muhammad Darwis, kemudian mengganti nama menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di tahun 1903, Dahlan kembali ke Mekah selama 2 tahun untuk berguru pada Syekh Ahmad Khatib, juga pendiri NU, Kiai Haji Ahmad Syari. Kemudian di tahun 1912, Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Kauman, Yogyakarta. Sepulang dari Mekah, Dahlan sempat beberapa kali menikah. Yang pertama, Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kiai Penghulu Haji Fadil yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, yang kemudian dikaruniai 6 anak. Kiai Ahmad Dahlan dimakamkan di Karangkajen, Yogyakarta. Pengalaman organisasi, di samping aktif dalam menggulirkan gagasannya tentang gerakan dakwah Muhammadiyah, ia juga dikenal sebagai seorang wirausahawan yang cukup berhasil dengan berdagang batik yang saat itu merupakan profesi wira swasta yang cukup menggejala di masyarakat. Sebagai seorang yang aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan mempunyai gagasan-gagasan cemerlang, Dahlan juga dengan mudah diterima dihormati di tengah kalangan masyarakat, sehingga ia juga dengan cepat mendapatkan tempat di organisasi Jamiyatul Khair, Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad. Pahlawan nasional. Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, maka pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. Dasar-dasar penetapan itu ialah sebagai berikut. Yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Yang kedua, dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya, telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Ajaran yang menurut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan Islam. Yang ketiga, dengan organisasinya, Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam. Dan dengan organisasinya, Muhammadiyah bagian wanita atau Aisyah telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia yang mengecap pendidikan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.